Selamat siang Pak Wahyudi. Perkenalkan saya Andi Setiawan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1. Hari ini ingin mempresentasikan hasil 3GM beserta landasan yang sudah disusun, yaitu saya menyusun tentang pembelajaran di kelas 5 semester 2 tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 tentang usaha pelestarian lingkungan. Kemudian yang pertama adalah masalah yang ditemukan di SD Ebenezer ini. SD Ebenezer ini merupakan memiliki karakter yang beragam, yang memiliki macam-macam etnik, kultur, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi. Kebanyakan dari peserta didik di SD Kristen 3 Ebenezer ini memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Maka itu metode pembelajaran yang bisa mata dipilih, yaitu yang dapat memfasilitasi semua gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Nah, untuk itu solusi yang ditawarkan menggunakan pembelajaran problem based learning. Pembelajaran problem based learning ini dapat menjadi pendekatan yang efektif karena yang pertama, PBL memerlukan siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis. Yang kedua, PBL mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketiga, PBL dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, PBL dapat membantu siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, PBL membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, hal ini sesuai dengan jurnal yang telah dibuat oleh Elvira dan Yunita 2021 tentang implementasi program based learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa pada pembelajaran IPA SD. Jurnal tersebut membahas tentang implementasi pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa pada pembelajaran IPA di SD. Nah, untuk selanjutnya, berikut ini adalah desain yang sudah saya tampilkan. Nah, ini yang pertama itu desain saya itu memuat tentang mata pelajarannya, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, kegiatan pra pembelajaran ini dilakukan secara sinkronus, yaitu dengan aktivitas doa, salam, kemudian peserta didik mengisi kolom absensi. Nah, kemudian ini saya masukkan juga video pengantar. Video pengantarnya ini berupa tujuan pembelajaran dan persepsi. Nah, peserta didik setelah melihat persepsi itu diminta untuk mengisi di Google Form, yaitu menjelaskan pengertian dari siklus air. Kemudian tujuan pembelajaran ini saya buat menggunakan Canva. Nah, kemudian artikelnya juga disajikan dalam bentuk Canva. Kenapa saya memilih dua ini? Karena penggunaan Canva dalam pembelajaran dapat membantu memperkuat proses belajar siswa melalui mengurangi beban kognitif, mengkomunikasikan informasi visual dan verbal, serta memperkuat proses belajar melalui elemen visual. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Rasmini dan kawan-kawan pada tahun 2021 halaman 330, di mana Canva merupakan yang telah hadir di tengah ramainya dunia teknologi. Aplikasi Canva merupakan program desain online yang menyediakan berbagai macam template desain yang bisa dipakai untuk membuat media pembelajaran. Dan menurut Wulandari Udinilah 2022 halaman 110, Canva merupakan salah satu aplikasi yang banyak digemari di kalangan guru untuk memanfaatkan dalam membuat media pembelajaran. Kemudian, selain menggunakan Canva, saya juga mendesain materi pembelajaran ini menggunakan PowerPoint. Kenapa saya memilih PowerPoint? Nah, karena dengan menggunakan PowerPoint, yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa, yang kedua mempermudah pemahaman, yang ketiga itu tentang efisiensi waktu, keempat mudah digunakan. Jurnal yang menguatkan penggunaan PowerPoint ini yaitu
Yang pertama, Al-Qudah MAF 2015, The Effect of Using PowerPoint Presentation on Student Learning and Motivation in Secondary School, Journal of Education and Practice. Kemudian yang kedua, Ismail, Rahman, dan Majid 2018, The Effectiveness of PowerPoint Presentation in Enhancing Student Learning Outcome in Mathematics, International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Kedua jurnal tersebut menyatakan bahwa menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, media PowerPoint dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran di kelas 5 SD. Nah, kemudian langkah pembelajarannya itu, kegiatan awal itu peserta didik saya minta untuk melihat materi terlebih dahulu, kemudian membaca artikel yang disajikan. Nah, setelah membaca artikel ini sesuai dengan kode bahasa Indonesia, yaitu tentang mengurutkan kejadian atau peristiwa yang terjadi, maka saya menggunakan LKPD dengan permainan puzzle. Saya minta untuk menyusun puzzle gambar siklus air pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, peserta didik menulis urutan peristiwa. Kenapa menggunakan puzzle game? Nah, di sini ada dua teori yang menjadi dasar atau alasan menggunakan media pembelajaran bahasa Indonesia dengan puzzle ini sangat efektif. Yang pertama itu teori tentang konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Game puzzle memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan menguji dan memperdalam pemahaman mereka sendiri melalui pemecahan masalah yang diberikan dalam game puzzle. Dalam hal ini, siswa dapat membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri secara aktif dan melalui refleksi atas pengalaman mereka sendiri. Yang kedua adalah teori DINS. DINS ini juga dikenal sebagai teori matematika multisensori. Dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Teori ini menekankan pada penggunaan objek fisik dan visualisasi untuk membangun pemahaman siswa terhadap konsep. Dengan menggunakan game puzzle, siswa dapat memvisualisasikan konsep bahasa Indonesia dan menggunakan keterampilan motorik mereka untuk menyelesaikan tantangan. Dalam hal ini, game puzzle dapat membantu siswa membangun pemahaman bahasa Indonesia mereka secara multisensori. Berikut adalah beberapa alasan game puzzle dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan teori DINS. Yang pertama, meningkatkan pemahaman visual. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kognitif. Yang tiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Sebagai tambahan, terdapat beberapa sumber yang membahas tentang penggunaan game puzzle dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah salah satu jurnal yang dapat menjadi referensi, yaitu adalah Taufik dan Sari 2019, meningkatkan keterampilan menulis melalui media game puzzle pada siswa kelas 4 SD Negeri Semolaworm 1 Surabaya. Jurnal ini membahas tentang penggunaan game puzzle dalam meningkatkan keterampilan menulis bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game puzzle efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa. Selain itu, penggunaan game puzzle juga membuat siswa lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar dalam bahasa Indonesia. Setelah mengurutkan peristiwa, kita masuk ke dalam pembelajaran, yaitu pertama itu saya meminta peserta didik untuk berkelompok dengan cara berhitung 1 sampai 5. Setelah masuk ke dalam kelompok, saya meminta peserta didik untuk melihat video tentang enceng gondok yang menutupi aliran sungai. Nah, setelah siswa ini melihat video, peserta didik diminta untuk menuliskan masalah yang ada pada video berita tersebut. Nah, kenapa menggunakan video YouTube dapat efektif dalam memberikan orientasi masalah pada pembelajaran problem-based learning? Yang pertama yaitu visualisasi masalah. Video YouTube dapat membantu siswa memvisualisasikan masalah yang akan dipecahkan dalam PBL. Video dapat menyajikan informasi secara visual dan membuat siswa lebih memahami konteks dan lingkungan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Karena video YouTube dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih tertarik untuk terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga ini meningkatkan keterlibatan siswa.
Yang keempat, nah, teori yang dapat mendukung penggunaan video YouTube dalam pembelajaran PBL ada teori pembelajaran konstruktivisme. Karena teori ini menemukan bahwa siswa belajar dengan cara membangun pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dalam hal ini, video YouTube dapat membantu siswa membangun pemahaman dan pengetahuan baru dengan menyajikan informasi yang relevan dan membantu siswa terkait informasi tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Sumber teori yang relevan menjadi referensi yaitu Jonassen 1991, teori pembelajaran konstruktivis. Jonassen mengembangkan bahwa pembelajaran harus dilakukan pada pembentukan konsep dan pemahaman baru oleh siswa. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dalam membangun pengetahuan dan pemahaman baru dan menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan video YouTube dalam pembelajaran PBL, video dapat membantu siswa membangun pengetahuan dan pemahaman baru dengan menyajikan informasi yang relevan dan membantu siswa mengaitkan informasi tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, setelah peserta didik itu menemukan masalah, kemudian pada tahap fase kedua dalam PBL ini adalah pengorganisasian peserta didik. Nah, saya ini meminta peserta didik untuk memilih satu masalah yang akan diselesaikan mengenai dampak dari enceng gondok yang ada di Rawapening. Pada fase ketiga ini, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, pada fase ini, saya meminta peserta didik untuk melakukan wawancara guna menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini saya juga menyajikan panduan dari wawancara yang dapat didownload oleh peserta didik. Nah, kenapa menggunakan wawancara guna mencari solusinya? Yang pertama, memperoleh informasi yang lebih mendalam. Wawancara dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengidentifikasi perspektif yang berbeda. Wawancara dapat membantu mengidentifikasi perspektif yang berbeda tentang masalah dalam wawancara. Wawancara dapat bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengalaman atau pemahaman yang berbeda tentang masalah untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan memperluas pemahaman tentang masalah. Yang ketiga, dapat membangun hubungan. Wawancara dapat membangun hubungan antara pewawancara dan responden. Kemudian teori yang mendukung penggunaan wawancara dalam pemecahan masalah adalah teori konstruktivisme. Teori ini menguatkan bahwa siswa harus secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, wawancara dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyelesaian masalah. Nah, hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Vygotsky mengungkapkan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan bahwa siswa harus secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, wawancara dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penyelidikan dan penyelesaian masalah. Nah, untuk wawancara ini dilakukan secara asinkronus selama 1 minggu beserta kelompoknya. Kemudian setelah selesai wawancara, saya meminta peserta didik untuk menyajikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk cerita bergambar. Nah, untuk hasilnya itu dapat diunggah pada tempat yang sudah saya sediakan. Nah, setelah diunggah pada pertemuan berikutnya, peserta didik ini mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas satu persatu. Nah, kenapa memilih untuk menghasilkan wawancara menggunakan cerita bergambar? Hal ini karena peserta didik SD Kristen 3 Ebenezer suka menggambar berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa menyajikan hasil wawancara dalam bentuk cerita bergambar dapat efektif. Yang pertama itu meningkatkan daya tarik visual. Dengan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk
cara bergambar, informasi menjadi lebih menarik secara visual dan dapat membantu siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Gambar dan visual dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa terhadap informasi yang diberikan. Dalam hal ini, cerita bergambar dapat membantu siswa lebih mudah mengingat informasi dari hasil wawancara. Yang keempat, mengintegrasikan informasi dalam bentuk cerita bergambar. Informasi dari hasil wawancara dapat diintegrasikan dan disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Hal ini dapat membantu siswa menghubungkan informasi yang berbeda dan memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang masalah yang dihadapi. Nah, teori yang mendukung penggunaan cerita bergambar dalam menyajikan hasil wawancara adalah teori visualisasi belajar. Teori ini mengumpulkan bahwa visualisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa terhadap informasi yang diberikan. Sumber dan referensinya adalah teori visualisasi belajar menurut Mayer, mengumumkan bahwa visualisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa terhadap informasi yang diberikan. Dalam hal ini, menyajikan hasil wawancara dalam bentuk cerita bergambar dapat membantu meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa terhadap informasi tersebut. Nah, setelah peserta didik mempresentasikan, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, berikut evaluasi yang sudah saya susun. Begitu Pak, presentasi dari hasil yang telah saya rancang beserta teori-teori pendukungnya. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.